Lagi dan lagi, Al-Kausar kedatangan tokoh yang bisa menginspirasi dan bisa jadi contoh di Contoh Tokoh Pokal Podcast Al-Kausar Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kedatangan tamu istimewa lagi. Ini di program Contoh Tokoh. Iya. Nah, saya mau kenalin dulu Bu, program Contoh Tokoh itu. Contoh Tokoh ini adalah program milik Panti Asuhan Al-Kausar Lembang, di mana kita bakal ngangkat kisah-kisah dari orang-orang yang dekat dengan kita di Panti Asuhan Al-Kausar Lembang. Misalnya dari donatur ataupun siapapun yang punya pengaruh bagi Al-Kausar Lembang dan masyarakat di sekitar kita. Salah satunya sangat spesial hari ini kita kedatangan Teh Sri Fatimah. Jadi kita kenalan dulu sama Teh Sri Fatimah. Teh Sri Fatimah ini siapa sih gitu ya? Di Bandung ini sebagai apa, tinggalnya di mana? Hal-hal sederhana tapi mungkin orang bisa jadi harus tahu. Nah, Teh Sri Fatimah boleh kita kenalan dulu. Nama lengkap betul ya Teh Sri Fatimah ya? Betul. Oke. Ya, terima kasih Kang Teska waktunya. Baik, saya Sri Fatimah. Saya tinggalnya di Margahayu Raya Barat. Jauh dong Bu ya ke Lembang sini Bu ya? Iya, tadi aja saya lihat tadi hampir 1 jam. Bandung Timur ke Bandung Utara. Ke Bandung Utara. Ujung Bandung Utara Bu Lembang tapi ini. demi Al-Kausar didatangi Luar juga. biasa. Ini gimana Bu? Terus tinggal di Margahayu, kegiatan sehari-harinya ngapain? Sehari-hari saya selalu ke Jatinangor. Ke Jatinangor ngapain tuh? Ke Jatos Bu? Nge-mall? Bukan. Kemana tuh? Dekat Jatos ada universitas, mungkin udah tahu nih. Universitas Pajajaran. Oh, di sana ada banyak Bu, ada ITB, sekarang ada STPDN. Siapa tahu ini sama guru STPDN. Di Unpad Bu. Di Unpad. Di Unpad sebagai pengajar. Pengajar di jurusan Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Ada teman-teman di sana? Ada. Ibu. Kebetulan tapi banyaknya di peternakan sama di Vkom Bu. Oh. Gitu. Jadi saya punya kenangan yang manis dan pahit lah di sana. Oh gitu. Ya, mungkin nanti bisa cerita kita juga skip ya. Lah ya. Kita ceritanya di belakang layar. Siap. Nah Bu, ngajar sehari-hari di Unpad. Itu juga Margahayu ke Unpad jauh tuh Bu? Jauh, 15 kilo. 15 kilo itu sehari-hari tapi kayak karena gitu ya? Dengan kecintaan. Luar biasa. Itu kecintaan terhadap dunia mengajar. Iya, profesi. Iya. Emang cita-cita dari dulu juga jadi pengajar kali? Iya. Oh, gitu. Jadi saya tuh sebenarnya alhamdulillah setelah tamat S2 itu juga ditawarin untuk kerja di dunia bisnis waktu itu. Iya. Jadi sebenarnya ada tawaran yang lebih baik ya? Udah bahkan. Udah. Jadi waktu itu saya masih di Filipina S2-nya. Oh, Ibu di Filipina. Iya, luar biasa. Iya. Bisa bahasa Tagalog? Enggak bisa. Iya, nanti. Jadi setelah S2 itu saya sebenarnya sudah ditawarin untuk menjadi manajer pemasaran di salah satu perusahaan ternama. Swasta ternama. Iya. Cuman setelah saya tanya itu apakah diizinkan untuk melanjutkan atau part time di pendidikan, mengajar, karena kecintaan saya itu terhadap dunia pendidikan. Iya, tapi karena ini akhirnya saya harus memilih bahwa sepertinya saya harus ke pendidikan begitu, karena panggilan jiwa. Panggilan jiwanya di dunia pendidikan. Iya. Tapi kan Ibu S2 di Filipina. Iya. S1 di? S1 di Riau. Jadi Ibu tuh bukan orang Bandung ini teh? Bukan. Oh, aslinya dari mana Bu? Mirip orang Bandung gitu. Wajahnya sih manis-manisnya manis-manis Sunda sih Bu. Tak aya artos alit. Enggak lah. Pujiannya ya gitulah. Ibu dari Riau? Dari Riau saya. Dari Riau terus ada di Bandung, gimana ceritanya Bu? Dari Riau ke Bandung saya kebetulan tapi nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, ya. semuanya udah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Bu dari Riau ke Bandung? Saya dapat jodohnya Pak Pradono namanya ya. Dinasnya di Bandung. Jadi saya harus memilih. Jadi kalau saya tetap di Riau, saya khawatir juga kehilangan suami gitu. Oh iya, LDR mah tuh Bu. Sulit anak muda zaman sekarang juga nggak sanggup Bu LDR. Iya, nggak sanggup, nggak kuat saya. Jadi akhirnya saya harus hijrah. Jadi hijrah ke Bandung tahun 2006.
2006. Total udah 14 tahun berarti di sini. Iya, alhamdulillah. Waktu itu pindah ke Bandung sudah jadi pengajar? Sudah, saya sebenarnya terdaftarnya pengajar di Universitas Riau. Sebenarnya. Tapi kemudian mutasi 10 gitu? tahun di sana. Kemudian saya sebenarnya menikahnya juga tahun 2003, tetapi sempat LDR. LDR-nya jadi 4 bapaknya tahun. di Bandung, saya di sana. Iya, jadi 2 bulan sekali saya ke sini. Kemudian kembali lagi. Kemudian karena ada masalah kesehatan Bapak, jadi harus didampingi. Iya. Dan 3 tahun atau LDRan, Bu? Iya, tuh. Ya, iya, tapi itulah kisah hidup. Iya, kisah perjuangan hidup. ya, Bu, ya? Iya. Oke. Berarti sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengajar di Unpad, Bapak juga pengajar? Pengajar juga. Jadi keluarga pengajar lah ya. Iya. Insya Allah diberikan keberkahan kalau ngajar terus. Amin. Nah, Bu, iya. Sudah maksudnya keluarga sekarang ini udah berapa punya anak? Anak udah berapa? Baru 1 deh, baru Mas. 1. Iya. Baru 1. Usia? Saya usia sudah setengah abad. Usia anak, Bu. Oh, usia anak. Kan nggak sopan nanyain usia ke perempuan. Iya. Usia anak sekarang 10 tahun. 10 tahun. Berarti lagi memang harus banyak bimbingan orang tua, betul ya? Betul, iya. Anak sekarang senang lagi di hobi pendidikan atau gimana? Senangnya ke dunia pendidikan juga, akademisi juga atau kayak gimana tuh, Bu? Anak katanya malah pengen jadi ustadz. Cita-citanya ya kan pengajar, Bu. Ustadz itu bahasa Arabnya guru, Bu. Oh gitu, iya. Jadi pengajar juga. Pengajar juga. Cuman katanya ustadz yang bisa nyuntik katanya. Apa? Ustadz yang bisa nyuntik. Oh, iya. Tapi dokter juga berarti. Iya, berarti. Nah, Bu, ini pasti harus ada latar belakang di mana Ibu diundang di sini. Maksudnya latar belakang secara hal yang lain gitu, tidak ke pribadi Ibu. Dari sisi kegiatan sosial yang sekarang Ibu jalani, apa sih, Bu? Iya, ya selain sebagai pengajar, kami juga biasanya melakukan kegiatan penelitian, kemudian juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi intinya adalah mentransfer pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan ya dari hasil-hasil penelitian kami, kemudian itu disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, ya, sehingga ada peningkatan pada ibu-ibu tani, pada bapak-bapak tani, seperti karena itu. Khususnya di dunia pertanian ya, Bu ya, di dunia pertanian. Itu wilayah jangkauannya di mana? Di seputaran Bandung kah, Jawa Barat kah, atau bahkan nasional? Seputaran Jawa Barat. Di Jawa Barat. Iya, jadi ini sudah hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Saya itu lebih banyak ke Majalengka. Karena di sana juga banyak lahannya juga. masih ini ya. Iya, jadi ada petani binaan di sana di Cikondang. Kita mengembangkan rosella di sana. Iya. Kemudian ada juga di sekitar Cibiru, Cinanjung, yang dekat dengan Tanjung Sari. Iya. Nah, terus di situ fokusnya apa aja, Bu? Kegiatan yang maksudnya contoh sederhananya kan tadi pemberdayaan masyarakat tani. Salah satu keluarannya atau produknya itu apa? Iya, kebetulan kita di sana itu saya melihat itu kita sebenarnya berawal dari apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebetulan di sana itu keluhannya mereka sering masuk angin, sering ke puskesmas kadang seminggu 2 kali. Sehingga karena keluhan kesehatan ini mereka harus mengeluarkan uang yang banyak untuk pengobatan, bahkan untuk pijat itu seminggu aja hampir 100.000, sebulan bisa 400.000 begitu. Dan ini mengganggu aktivitas mereka di kegiatan usaha tani. Kemudian yang paling concern, yang saya paling terenyuh itu mereka akhirnya terganggu ibadahnya. Jadi mereka tidak bisa beribadah dengan maksimal, meskipun hanya flu, batuk, demam, tapi itu luar biasa. Dan ini mengetuk nurani saya bahwa saya harus berbuat sesuatu. Kemudian saya pelajari herbal apa nih yang bisa membantu, ya. Kemudian saya menemukan rosella. Rosella ini sebenarnya tanaman bunga itu ya, kelopak. Kelopaknya yang digunakan yang merah itu, ini sebenarnya tanaman yang mengandung
kadar vitamin C yang cukup tinggi. Jadi kan indikasi seseorang itu kurang vitamin C itu dampak buruknya adalah sering flu, sering batuk dan lain sebagainya. Sehingga kalau dipenuhi kebutuhan vitamin C-nya, insya Allah akan fit, akan sehat gitu. Oh, artinya saya tangkap berarti selain pembudidayaan Rosella ini menjadi obat untuk si petaninya sendiri, dia juga bisa jadi komoditas jual gitu. Betul. Jadi kami juga mengajarkan bagaimana cara memperbanyak. Jadi ada hal-hal yang praktis yang secara teori itu lebih baik. Misalnya kami membandingkan beberapa teknik ya, seperti ada benih itu yang harus dipilih. Cara memilihnya adalah dengan direndam dulu. Kemudian yang diambil adalah yang tenggelam, yang timbul itu dibuang. Sehingga ini untuk mengurangi kerugian ketika tidak diberlakukan seperti ini. Bisa jadi petani menanam benih yang tidak unggul, sudah terlanjur buang waktu seperti itu. Berarti ini programnya seolah-olah satu kali dayung 2-3 pulau terlewati ya. Banyak banget. Selain berpotensi ekonomi, terus juga meningkatkan taraf hidup si petani, membuat ringan. Karena Rosella ini nggak susah Bu atau gimana? Nggak susah, mudah sekali. Kayak nanam bunga biasa aja. Kayak nanam bunga biasa aja. Dan dia juga bentuknya yang indah, warnanya merah, itu juga banyak dijadikan spot sebagai foto kayak gitu ya. Iya, spot foto. Ini kebayang kalau yang di Majalengka tuh yang panyawoyan itu Bu. Wow, Rosella semua. Kalau sekarang kan bawang tuh Bu. Bawang. Indah banget itu. Nah, akhirnya concern di situ. Concern di situ sudah 4 tahun di situ. Kalau kegiatan sosial lainnya ada nggak? Kegiatan sosial lainnya berhubungan dengan anak-anak misalnya? Anak-anak kami tergabung di kegiatan berbagi nasi. Oke, berbagi nasi itu apa tuh Bu ceritanya? Kegiatan berbagi nasi itu satu kegiatan sosial yang kita menyediakan nasi bungkus, kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang biasanya itu mereka adanya di sekitar Pasar Baru. Apa maksudnya pekerja jalanan kah? Mereka sepertinya tunawisma, tunawisma yang kebetulan jam-jam 9 ke atas itu mereka sudah istirahat. Kemudian banyak cerita yang memilukan juga. Kadang-kadang mereka itu juga tidur itu belum makan. Gitu. Iya. Jadi maksudnya jam 9 itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Jadi kami keluar ke istirahat tuh di emperan toko gitu. Iya, jadi mereka tidurnya itu beralaskan kain-kain spanduk gitu ya. Kemudian kardus-kardus, bahkan ada yang kalau kena hujan ya basah seperti itu. Jadi ini itu berbagi nasi. Itu berbagi nasi. Jadi kita mencoba untuk mengalokasikan sedikit rezeki, ada komunitasnya, saya ikut terlibat di sana, kemudian membagikan langsung, kadang ngobrol sedikit. Ibu turun ke jalan juga Bu? Iya. Sempat ketemu, ada nggak satu kisah yang benar-benar sampai ibu sekarang ngerasa itu teh keinget gitu, ada nggak? Ada, iya. Bisa sedikit nggak Bu kisahnya? Iya, jadi ada seorang bapak yang dianya berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Barat. Kemudian dia ya sehari-harinya sepertinya mulung. Sebagai pemulung. Kemudian sepertinya juga mungkin tidak ada kontak lagi dari anak, istri, sehingga ketika malam tiba ya beliau diam istirahat. Di situ ya Bu ya, di emperan toko. Iya, di emperan toko. Terus ya akhirnya menyambung hidup sendiri aja ya Bro. Nah, selain berbagi nasi, ada lagi nggak Bu? Kegiatan lain ya sama hal yang seperti itu juga kami lakukan di rumah, adalah untuk menanamkan jiwa sosial, jiwa dermawan kepada putra saya. Iya, jadi biasanya kami juga mencoba untuk melebihkan masakan, iya, kemudian membagikannya kepada saudara-saudara kita yang terkadang mereka ngumpul seperti tukang potong rumput dan lain sebagainya. Jadi yang di sekitar rumah ya, bagaimana tadi putra ibu bisa berbagi pada orang terdekat yang memang membutuhkan. Termasuk salah satunya datang ke panti kayak gini Bu. Datang ke panti juga. Nah,
ngomong-ngomong, kenal Al Kausar sejak kapan, Bu? Kebetulan Baru-baru kah atau sudah lama? Baru kenal. Saya dapat rekomendasinya dari Om Bam. Om Bams Iya, itu Om Bam itu salah satu donatur juga gitu. Iya, sahabat saya. Sahabatnya Pak Tugiman juga. Jadi saya direkomendasi ke sini ke Al Kausar. Jadi ini kali pertama datang. Iya. Terus gimana kesannya kali pertama datang? Iya. Udah ketemu anak-anak? Ketemu beberapa tadi. Baru ketemu beberapa ya, ketemu belum kumpul ya. Pengurus tadi, iya. Terus tiba-tiba sekarang harus podcast di sini. Harus podcast di sini, iya. Apa Bu kesannya? Ya, ketemu panti yang kelihatannya sih bangunannya udah gede gitu ya. Bangunannya udah gede. Terus tiba-tiba di sini fasilitasnya hampir lengkap. Iya. Kesannya apa? Iya, yang pertama kesannya positif sekali. Dan saya merasa bersyukur ya bisa hadir di sini. Kemudian tadi disambut cukup baik oleh pengurus, dilayani cukup ramah oleh Pak Tugiman, Kang Reska juga. Kemudian yang menarik bagi saya pesantren tapi sudah mampu membuat podcast dengan peralatan yang luar biasa, dengan skill yang cukup membanggakan. Saya tapi menghargai sekali. Jangan salah Bu, gitu. Bangunan yang besar kayak gini, terus ada banyak komputer, lalu ruangan-ruangan, alat-alat podcast ini adalah pemberian, dan artinya apa ya, tali kasih yang terjalin dengan orang-orang yang seperti Ibu ini, para donatur ini Bu. Mike ini ketika anak-anak misalnya punya ide gitu ya, kita pengen tuh kayak Om Deddy Corbuzier katanya, pengen kayak Om Deddy Corbuzier, pengen bikin podcast. Waktu itu gimana caranya? Akhirnya ya sudah, ada yang ngasih mic, ada yang ngasih headset, ada yang ngasih mixer untuk ini. Jadi memang kalau kita sih pengurus ya, bagaimana anak-anak ini mampu untuk menyalurkan apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah. Sayangnya masih ada yang belum berani duduk di sini di Bu. Ini mungkin ya 10 episode ke depan atau mungkin mudah-mudahan sekian bulan ke depan sudah ada yang berani yang jadi host gitu. Nah, jadi gitu Bu kalau di sini. Makanya saya selalu nanyain gitu kalau orang yang pertama datang ke sini ngelihat panti Al Kausar tuh gimana kesannya. Karena ada juga yang mikir, ini kayaknya panti udah nggak butuh bantuan deh. Itu banyak juga yang mikir padahal anak-anak di sini memang sangat membutuhkan. Mereka selalu bilang bahwa kita nggak butuh kok, maksudnya uang yang banyak itu mereka nggak butuh, karena mereka butuh dikunjungi, mereka butuh untuk diajak ngobrol dan lain-lain. Apalagi nanti katanya Ibu bawa Mas Demas ya di sini ya? Iya, bawa Mas Demas. Nanti kita coba panggil ya Mas Demasnya di akhir. Nah Bu, sekarang udah kenal sama Al Kausar, terus melihat mungkin beberapa anak, terus juga kita bakal cerita soal ini Bu. Pendapat Ibu mengenai anak-anak, entah dimanapun itu, di panti manapun, misalnya Ibu juga pernah ketemu di jalan, soal anak-anak yang kurang beruntung. Ibu concern kah akan hal itu dan mengapa gitu? Oke, pendapat saya mengenai anak yang kurang beruntung. Karena kan di jalan banyak yang seolah-olah mereka tidak terakui oleh orang tuanya, bahkan di panti pun banyak yang dititipkan kayak gitu. Nah itu menurut Ibu gimana tuh anak-anak yang kayak gitu? Jadi kalau menurut pendapat saya memang miris ya, memang prihatin. Memang di satu sisi kita tidak bisa menafikan bahwa kenyataannya mereka ini mungkin takdirnya menjadi kurang beruntung begitu ya, mungkin tidak hanya karena keluarga, orang tua, tapi yang saya sangat concern sebenarnya, saya pribadi itu sebenarnya punya keinginan gitu ya, mungkin satu saat gitu ya, berharap ya bisa ikut terlibat, untuk mendampingi, untuk menyantuni. Kebetulan kemarin saya berkunjung ke salah satu agensi namanya Aman Palestina. Kebetulan di sana itu mereka ada program, untuk mengumpulkan infak, zakat, sedekah
untuk membantu anak-anak Palestina. Oh iya. Iya, mereka jadi juga sama, termasuk kategori orang-orang anak-anak yang tidak beruntung. Bahkan bukan kurang beruntung lagi, tidak beruntung sama sekali. Beruntung sama sekali. Kemudian ada yang bertanya, kenapa sih katanya kita harus menolong orang Palestina, anak-anak Palestina? Kenapa nggak di Indonesia aja gitu ya? Padahal di Indonesia banyak. Kenapa itu? Itu saya tanyakan langsung pada mereka kenapa. Katanya kalau di sini itu kan karena kita ini dalam kondisi yang aman. Betul. Ya, kemudian dari sisi gap juga mungkin masih banyak yang mampu dan bisa diakses. Itu mungkin tidak terlalu sulit bagi anak-anak terlantar di kita. Tetapi berbeda dengan di Palestina. Kenapa Bu Risa? Karena di Palestina itu negara yang diblokade, terutama Gaza. Gaza itu sudah ditutup dan semuanya memprihatinkan, semuanya duafa, semuanya miskin. Jadi kalau tidak kita siapa lagi? Istilahnya jadi nggak ada harapan lain kecuali diulurkan bantuan dari semua saudara seiman dan seislam. Betul. Jadi itu. Jadi mungkin banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan informasi itu, dan ini penting. Penting kita untuk ya berbagi kasih, berbagi rezeki, berbagi perhatian. Tapi saya setuju juga sih Bu kalau anak-anak Palestina, karena mungkin di usia 10 tahun, di usia 15 tahun mereka sudah jadi hafiz. Dan dalam kondisi perang. Anak-anak kita dalam kondisi yang senang, dalam kondisi yang nyaman, bahkan ketika pun harus dititipkan di panti dengan fasilitas yang enak, terkadang anak-anak kita masih lupa untuk berjuang jadi disayangi oleh Allah dengan jadi tahfiz. Nah Bu, berarti kalau concern gitu biasanya ini Bu, sejauh saya ketemu orang, kalau ada orang yang concern sama bidang sosial, apalagi sama anak-anak, itu punya latar belakang kehidupan yang sama-sama berjuang. Bisa nggak berbagi sedikit Bu? Dulu di Riau tuh terhitung dari keluarga yang berada kah atau apa? Ini punten ya, bukan ini. Tapi minimal ya bisa menjadi contoh. Ibu sekarang menjadi pengajar, jadi dosen di Unpad tuh pasti dengan perjuangan. Iya, pastinya. Gimana tuh Bu waktu di Riau? Kisah masa kecilnya. Masa kecilnya saya tuh kebetulan sulung ya dari 8 bersaudara. Sulung dari 8 bersaudara. Jadi punya adik 7. Adik 7. Luar biasa, nggak kebanyakan Bu. Banyak. Tapi karena ada ceritanya sih. Jadi sebenarnya ayah saya itu kepingin punya anak laki-laki. Sebenarnya. Tapi. Jadi adik saya itu yang kedua lahir, ketiga lahir, keempat lahir, kelima lahir. Semua perempuan. Sampai yang keenam itu perempuan. Oh, jadi kalau kata anak-anak zaman sekarang pas gosok coba lagi gitu ya. Anda belum beruntung gitu. Jadi sampai dapat anak laki-laki. Oh, berarti yang alhamdulillah yang ketujuh dapat. Tapi menurut bapak saya satu lagi katanya biar ada temannya. Jadi yang ke-8 perempuan lagi stop. Jadi coba lagi laki-laki lagi ya. Alhamdulillah. Kalau orang dulu kan banyak anak banyak rezeki katanya. Jadi semuanya saya syukuri. Alhamdulillah. Nah, terus di sana keluarga yang sederhana kah? Keluarga yang biasa ya. Ayah saya pekerjaannya pegawai negeri di kantor pajak bumi bangunan, IPEDA kalau dulu namanya. Setiap harinya ya ke kantor. Kemudian ayah saya juga senang berkebun, memiliki beberapa aset kebun sawit. Ibu saya ya cuman ibu rumah tangga mengurus 8 anak tanpa pembantu. Luar biasa. Dan tidak pernah marah. Multitask. Enggak pernah marah? Tidak pernah marah. Serius. Enggak pernah bentak sama sekali? Enggak pernah mukul. Enggak pernah mukul. Ya apalagi kalau enggak pernah bentak ya mukul enggak mungkin atau Bu. Jadi bentak dulu, nyubit, mukul. Ya kita doain semoga ibu-ibu di luar sana juga bisa mencontoh ya. Dan maksudnya tanpa harus memarahi anaknya masih bisa mengikuti apa yang diarahkan, dinasihati orang tua gitu. Dan saya bangganya bapak ibu saya anggap pahlawan yang cukup sukses mengantarkan kami dari 8 itu 7 kami sarjana. 7 sarjana. Sarjana S1.
Itu perjuangan luar biasa kalau zaman dulu jadi sarjana Bu ya. Sekarang jadi sarjana gampang Bu. Gampangnya gampang. tinggal mau aja, maksudnya tinggal usaha. Tapi kan bagi orang-orang yang berjuang ya sama aja sih, sama berjuang. Nah, terus Bu, waktu itu apa hal yang paling mengingatkan masa kecil saat di Riau Bu? Hal yang sangat teringat begitu ya. Saya itu waktu kecil itu karena melihat ibu saya ini sendirian gitu ya, mengurus adik. Ada yang masih bayi, ada yang sudah bisa jalan, sehingga saya mencoba untuk meringankan kerja ibu saya itu dengan mengasuh adik saya. Jadi sampai waktu bermain saya itu sangat sedikit. Jadi hanya dihabiskan untuk belajar dan membantu orang tua dan mengasuh adik saya. Jadi ada satu cerita yang cukup unik gitu ya, karena ibu saya itu sudah mengajarkan juga jiwa wirausaha. Jadi untuk mengisi waktu itu ibu saya membuatkan mie goreng gitu ya, bihun goreng untuk dijual, nanti dibawa saat saya ngaji ke musola terdekat di Pulau Kijang gitu. namanya. Jadi udah dibuatin, terus kalau mau uang jajan tambahan lah bahasanya, sok dijualan gitu. Tapi saya juga sambil ngasuh adik. Jadi ketika ngebawa dagangan itu, adik saya lari ke sana satu, ke sini satu. Akhirnya adiknya kan banyak ya, bukan bawa satu orang ya. Iya, jadi akhirnya saya lupa menyimpan tadi yang sudah laku tadi di kalengnya itu ada beberapa yang sudah laku. Akhirnya pas saya kembali uangnya kosong dengan tempat-tempatnya hilang. Nggak ada juga, tinggal mie-nya aja. Terus sedih dong waktu itu dengan usia segitu. Iya, jadi khawatir sekali, membayangkan takut dimarahi. Pasti dimarahi ini gitu ya. Tapi akhirnya pas pulang gimana? Pas pulang ya udah, mama saya dengan suara yang datar gitu ya, lemah lembut, ya udah nggak apa-apa, besok hati-hati, alhamdulillah. Segitu. Dan itu menjadi suatu yang berbekas di hari ini. Iya. Otomatis ibu jadi sekarang nggak pernah marah dong sama Putra, sama Mas Demas. Nanti mungkin bisa ditanyakan juga sama Mas Demas ya, nanti ya kita. Itu jadi pertanyaan nih. Apakah dari kecil sampai dewasanya tidak pernah dimarahi dan sekarang menjadi seorang ibu juga nggak pernah marah? Kita coba tanya ke Mas Demas. Nah, Bu, berarti bukan kehidupan yang mudah juga ya Bu ya? Bukan. Terus waktu kuliah juga penuh perjuangan juga mungkin? Iya, sama juga. Jadi membantu mengisi waktu begitu ya. Itu biasa saya lakukan gitu. Jadi sudah terbiasa jadi pribadi yang mandiri. Iya. Gitu. Nah, singkat cerita sudah ke Bandung, menikah, sudah 3 tahun di 2006. Itu mutasi Bu dari Universitas Riau ke Unpad. Ke Unpad, iya. Terus apa Bu kesan Bandung untuk Ibu? Luar biasa ya, tempat yang asri, yang nyaman, kemudian orang-orangnya ramah, baik-baik begitu ya. Saya banyak belajar dari tempat ini. Udah 14 tahun mah udah jadi orang Bandung lah ya. Iya atuh, karena katanya bahasa Sunda juga harus belajar betul. Kalau orang tua punten izin, masih lengkapkah di sana? Tinggal satu, tinggal ayah saya. Iya. Ayah saya usia sekarang 71 tahun. 71 tahun. Jadi kalau misalnya sering pulang ke Riau, sekarang tinggal bersama saya di rumah. Diajak ke sini. Iya, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Kalau ibu saya sudah wafat 2013. Iya. Tapi ya insya Allah kita doakan semoga husnul khotimah ya Bu ya, dan mendapatkan derajat yang tinggi. Iya, yang layak di surganya Allah. Amin. Nah Bu, otomatis sekarang ngajak ayah di sini. Kata orang usia semakin tua, itu juga akan semakin sebagai kekanak-kanakan. Ke ini nggak Bu, maksudnya ke flashback gak ketika sekarang mengurus ayah sendiri, seolah-olah jadi ini mungkin ya yang dilakukan ayah saat dulu kepada kita, gimana? Jadi memang saya sebenarnya merasa sangat beruntung ya, karena karena apa? Karena
mungkin tidak semua orang punya peluang, Betul. punya kesempatan Betul. untuk bisa mengurus kedua orang tua. Betul. Karena katanya ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Ya, jadi saya berusaha untuk merebut peluang itu. Alhamdulillah Allah Maha Pengasih, Maha mengabulkan. Ayah saya sekarang insya Allah betah, mudah-mudahan dari seterusnya. 8 saudara ini Allah pilih ibu untuk mengurusnya, Bu. Iya, tapi sebelumnya di adik saya. Sebelumnya di adik saya Mutar ya. Di adik saya yang nomor 3, yang nomor 5, yang pokoknya nomor digilir aja iya, ya, digilir aja, iya. Dan akhirnya sekarang menetapnya di ibu kurang lebih 3 tahun ini. Udah 3 tahun, iya. Dan beruntung juga ibu mendapatkan suami yang pengertian ya, Bu ya. Alhamdulillah sangat luar biasa sabar, luar biasa pengertian, luar biasa mengabdi kepada ya, sampai memperbolehkan ayah ibu tinggal di mana. Ini menarik nih, keluarganya sangat indah kalau diceritakan. Tapi Bu, otomatis sekarang udah 14 tahun di Bandung. Mas Demas itu usia 10 tahun. Berarti punya Mas Demas ketika sudah di Bandung? Sudah. Itu panggilannya Mas atau AA sih? Kakak? Boleh Mas Demas, boleh AA ya, boleh ya. Nah, gitu. Dan katanya salah satu kebanggaan ibu adalah Ade Mas ini atau ya Mas Demas ini sekarang berkembang menjadi anak yang cukup cerdas ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Bisa apa tadi Bu katanya kan cita-citanya jadi ustadz, dan kita sebelumnya cerita bahwa sekarang jadi pengamat apa? Pengamat masjid. Pengamat masjid. Itu maksudnya hobi. Apa pengamat masjid? Bu ceritain dulu Ibu, nanti saya tanya ke Mas Demas. Iya, ini hobi sekali Demas ini mengamati masjid-masjid. Karena cita-citanya katanya pengen satu saat itu bisa sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Juga mudah-mudahan semua yang di sini mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji, bisa sholat di Masjidil Haram, karena Demas dapat tahu kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya luar biasa, 100.000 kali. Dia tahu sendiri atau mencari gimana? Dari mencari, anaknya aktif sekali dalam mencari informasi, dan hobinya kalau sudah pegang HP itu nyari soal masjid. Nyari soal masjid, kadang macam-macam, soal sains, bahkan di sekolah. Sering teman-temannya kalau untuk kegiatan cerdas cermat itu Demas yang yang diandalkan untuk maju, agama dan lain-lainnya ya, Bu. Nah ini jadi menarik juga kata Ibu bahwa Demas ini berkembang sebagai anak yang cerdas, lalu juga sekarang punya cita-cita sebagai ustadz dan orientasinya masjid. Dan ini nyambung. Dan satu saat nanti katanya pengen punya masjid seperti AA tadi. Amin. Ya Allah. Maksudnya setelah sekarang masjid dan sekarang punya karya bareng Ibu soal tentang kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid ini adalah tempat kita bertemu bersama kepada Allah ya. Tempat bertemu bareng Allah, bagaimana kita ngobrol sama Allah. Betul. Ini kita undang Mas Demasnya aja ya biar supaya ngobrol. Kita kenalan sama Mas Demas. Iya.